Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B telah mencapai tahap akhir di 95% dan rencananya di bulan Agustus akan dioperasikan. Sedangkan sambungan dari Manggarai ke arah Duku Atas telah masuk ke persiapan teknis, rencananya di 2027 akan dilakukan konstruksi. Tadi kami sudah berdiskusi untuk sampai dengan Duku Atas, karena Jakpro ini kan penugasan dan transportasi itu merupakan penugasan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masih menggunakan APBD pemerintah DKI Jakarta. Begitu nanti sudah selesai, kita melakukan perhitungan kembali berapa yang akan digunakan untuk subsidi kepada masyarakat, berapa yang tarif diizinkan oleh pemerintah DKI Jakarta, akan kita putuskan. Nah, bagaimana pengembangan ke depan? Sebenarnya ada dua yang akan dikembangkan. Yang pertama, nantinya dari sini KRL atau LRT Jakarta ini ada dua rute baru yang akan kita kembangkan. Yang satu ke JIS, yang sebenarnya trayeknya itu sudah mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan. Yang satu lagi ke KCIC, ke WUS. Nah, kalau dua itu terkoneksi, maka konektivitasnya akan semakin baik. Jadi dua itu yang akan direncanakan, dan saya tadi sudah diskusi dengan Pak Dirut Jakpro, untuk dua itu kita perbolehkan apa yang disebut dengan creative financing, kerjasama dengan siapapun yang ingin membangun Jakarta, dan saya yakin pasti ini karena menjadi trayek yang padat, banyak orang yang bersedia dan mau. Sekarang ini progresnya sudah 95%. Jadi sesuai dengan informasi Pak Gubernur, untuk anggaran yang disiapkan meneruskan LRT Jakarta fase 1B ke Duku Atas ataupun fase 1C adalah 2,1 triliun menggunakan APBD DKI. Dengan adanya LRT Jakarta, dari ujung Kelapa Gading sampai dengan Manggarai, itu panjangnya 12,2 kilo. Ada 11 station. Dan saya sudah memutuskan untuk langsung dibangun sampai dengan Duku Atas, kurang lebih 2 kilo lagi. Dengan jarak 2 km dan anggaran yang disiapkan 2,1 triliun, maka untuk per kilometer biaya pembangunan LRT Jakarta fase 1C adalah 1 triliun lebih sedikit. Nah, sebenarnya sudah ada anggaran yang mulai dialokasikan, yaitu di 611 miliar pada pos anggaran berjalan. Baik, kita akan lanjutkan dengan melihat peta jaringan LRT Jakarta, rencana awal untuk keseluruhan kota Jakarta, penyambungan jalur-jalurnya, serta jalur yang sudah ada. Nah, dari Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome, inilah saat ini yang sedang diteruskan fase 1B, dari Velodrome sampai ke arah Manggarai dengan 5 stasiun. Kemudian, dari Manggarai sampai ke arah Duku Atas, ini yang tadi diinformasikan Pak Gubernur dengan dana 2,1 triliun dana APBD, dan nantinya akan dimulai konstruksi tahun 2027. Secara rencana untuk terusan dari Duku Atas sendiri masih ada yang ke arah Tanah Abang, Tomang ya, kemudian ke arah Jakarta Barat, Tubagus Ake, Latu Menten, kembali ke arah Jakarta Kota, Raja Wali, kemudian menuju ke JIS dan sampai lagi di Pegangsaan 2. Jadi membentuk loop. Nah, untuk yang ke arah Halim ataupun stasiun kereta cepat Jakarta Bandung, kalau kita perhatikan lagi rencana awalnya itu akan ada jalur khusus dari arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat ada 4 jalur ya untuk LRT Jakarta yang ada di stasiun Rawamangun tersebut. 2 trek itu adalah layanan untuk LRT Jakarta dari Pegangsaan 2 ke arah stasiun Rawamangun, kemudian 2 trek lagi dari arah stasiun Rawamangun dan sebaliknya ke arah Halim, stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Pelaksanaannya kapan ini belum diketahui, namun akan dilakukan setelah nantinya Duku Atas selesai. Lalu berikutnya, dari manakah anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan 2 jalur lagi, yaitu ke JIS dan juga ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang pendanaan melalui skema pendanaan kreatif ataupun creative financing. Nah, ini akan menggandeng investor swasta. Nantinya mungkin juga akan ada porsi dari pendanaan
APBD DKI, sehingga kerjasama ini akan menghasilkan joint venture antara perusahaan swasta dan pemerintah dalam membangun jalur-jalur LRT Jakarta. Nah, dengan begitu maka integrasi dari moda transportasi modern itu akan lebih baik lagi ke depan, karena bukan hanya jalur dalam kota yang disambungkan, tetapi juga jalur luar kota, dan itu adalah kereta cepat Jakarta-Bandung yang juga kita ketahui akan diteruskan sampai ke arah Surabaya. Baik, pemantauan kita mulai dari arah Rawamangun. Di sini untuk Jalan Pemuda sendiri sudah dibuka jalur yang biasa digunakan oleh bis Transjakarta ataupun busway. Namun belum ada pembatas antara kendaraan roda 4 ya ataupun kendaraan bermotor lainnya dengan jalur busway tersebut. Masih bebas dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang ada di sepanjang Jalan Pemuda. Tapi paling tidak tadinya area ini masih ditutup ya. Namun karena pekerjaan-pekerjaan sudah banyak yang selesai, bahkan sudah akan dioperasikannya LRT Jakarta fase 1B, maka jalur-jalur yang sebelumnya ditutup karena konstruksi sudah banyak yang dibuka. Termasuk nanti juga yang ada di sekitar Manggarai dan juga di Jalan Pramuka. Baik, kita akan lanjutkan perjalanan ke arah barat. Di depan sana itu adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B yang pertama kali akan nantinya disinggahi oleh rangkaian kereta yang saat ini beroperasi dari Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome, yaitu stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Untuk akses menuju ke stasiun yang sudah siap nampaknya adalah yang anak tangga di sisi kiri kita. Kemudian ada di seberangnya yaitu eskalator. Lalu di belakang anak tangga ini juga sudah ada lift. Dengan begitu maka akses masyarakat menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun sudah lengkap dari area trotoar ya. Ini untuk sisi timur. Sedangkan sisi barat masih dalam tahap pengerjaan. Kemudian integrasi dengan halte Transjakarta Sunan Giri Kayu Jati kita lihat belum selesai, namun sudah ada seperti sambungan ke arah halte tersebut. Nah, haltenya itu juga kalau bisa direvitalisasi. Nah, akses di sisi barat ini ada eskalator, kemudian di seberang ada anak tangga. Anak tangganya itu dibuat JPO yang cukup panjang ke arah ujung di dekat Burger King. Ya, di sana juga ada lift yang disiapkan dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. Jadi yang sudah selesai itu adalah yang sisi timur, sedangkan yang sisi barat sedikit lagi. Nah, beberapa stasiun ke depan nanti kita akan perhatikan itu masih dalam tahap penyiapan akses. Kemudian bulan Agustus sendiri adalah kurang lebih 10 hari dari sekarang. Kemungkinan peresmian mungkin ya ini masih di 17 Agustus. Biasanya disesuaikan dengan hari-hari besar yang pernah ada, termasuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan masyarakat mulai dapat menggunakan moda transportasi ini. Sebenarnya masih ada proses-proses setelah akses-akses selesai, yaitu uji coba lanjutan. Nah, beberapa jalur yang kita lihat memang sudah diuji coba, termasuk yang di atas kita ini, yaitu dari Velodrome sampai ke arah Pramuka ataupun Pasar Pramuka, yaitu stasiun LRT Jakarta Kayu Manis namanya sekarang. Nah, untuk selanjutan dari Kayu Manis tersebut, dari Pasar Pramuka ke arah Matraman atau ke arah Manggarai itu belum dilakukan karena jalurnya itu masih dalam tahap penyelesaian. Baik, kita teruskan ke arah Pramuka. Di bagian ujung Jalan Pramuka di sini sudah dilebarkan kembali yang tadinya sempat ditutup karena adanya proses konstruksi pilar-pilar yang cukup besar ada di sini yang menyeberangkan layang LRT Jakarta di atas tol Wiyoto Wiono. Di samping kita ini ada halte Transjakarta Simpang Pramuka. Ini sudah direvitalisasi, namun bis-bis masih menggunakan halte sementara karena pekerjaan-pekerjaan yang kita lihat masih ada di sekitar sini. Bahkan JPO yang telah dipotong pun ada di depan halte bis tersebut.
Jalur cepat dan jalur lambat di sini sudah disatukan. Mudah-mudahan nanti juga seluruh pramuka. Kemudian pembatas jalur cepat dan jalur lambat yang ada tanamannya, pepohonan itu dipindah ke bagian pinggir. Area trotoarnya juga dilakukan revitalisasi sehingga jalan pramuka menjadi lebih lebar, ya, memiliki trotoar yang memadai, mendukung mobilitas masyarakat ke area-area transit, yaitu stasiun-stasiun yang ada di sepanjang jalan pramuka ini menjadi lebih baik. Namun penyatuan jalur cepat dan jalur lambatnya hanya sampai di sini, dan akses masyarakat ya saat ini masih menggunakan jalur lambat karena jalur cepat masih ada proses konstruksi penyelesaian yang ada di sisi depan, tepatnya di area stasiun. Ini arus kendaraan tersendat karena ada pekerjaan di depan, ya, ada kren 2. Kemudian setelahnya ini akan lancar dan kita akan lihat akses untuk menuju ke stasiun LRT Jakarta Pramuka. Nah, tadinya ini adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP, kemudian di depannya lagi itu stasiun Pramuka. Namun akhirnya dirubah namanya menjadi stasiun Pramuka saja untuk yang Pramuka BPKP, dan stasiun LRT Jakarta fase 1B Kayu Manis untuk yang Pasar Pramuka di dekat underpass. Alat-alat berat masih ada di samping yang kita lihat di jalur cepat. Nantinya akan ada JPO yang panjang menghubungkan stasiun di depan kita ini dengan halte Transjakarta Simpang Pramuka tadi. Namun saat ini belum kelihatan, ya, adanya tiang-tiang yang akan menopang JPO tersebut, mempermudah mobilitas masyarakat karena mengintegrasikan LRT Jakarta dengan bis Transjakarta. Nah, bis Transjakarta yang ada di sini dari berbagai jurusan. Kalau yang untuk Pulau Gadung ke arah Galunggung atau ke arah Duku Atas mungkin akan sama, ya, beririsan jalurnya dengan LRT Jakarta. Tetapi yang diprioritaskan nanti adalah penumpang-penumpang dari Halim, dari Cawang yang naik bis Transjakarta ke arah Tanjung Priuk misalnya, bisa berhenti di sini kemudian naik LRT Jakarta ke pusat kota. Jadi tidak lagi misal harus ke arah Gatot Subroto kalau dari area Cawang lalu masuk ke area Kuningan misal kalau padat sekali, ya, angkutan-angkutannya, tetapi bisa menuju ke arah Jalan Pramuka di ujung dan naik LRT Jakarta menuju ke arah Manggarai, apalagi kalau sudah sampai ke Duku Atas. Di bagian pinggir ini adalah struktur anak tangga dengan rangka-rangka besi yang sudah disiapkan, nantinya akan dibuat dinding, ditambahkan dinding tentunya dengan kanopi untuk melindungi masyarakat, para pengguna moda transportasi dapat naik ke area stasiun, ya, tanpa harus kehujanan atau kepanasan. Tapi kalau di trotoarnya pastilah, ya, karena tidak ada kanopi. Nah, ini yang membuat kepadatan arus lalu lintas. Jadi ada 2 kren yang sedang bekerja untuk mungkin menyelesaikan akses, ya, kalau kita lihat ini, yaitu anak tangga yang diintegrasikan dengan bagian dalam stasiun. Sementara untuk stasiun Pramuka ini baru disiapkan aksesnya yang sisi timur. Sisi barat belum ada kegiatan, sedangkan yang di utara kita lihat sudah ada pilar-pilar yang berdiri, hanya saja belum disambungkan. Jadi untuk masyarakat yang akan naik stasiun LRT Jakarta Pramuka itu ada aksesnya di sisi selatan saja. Lanjut ke arah jalur cepat, ya, di Jalan Pramuka. Di sini halte-halte bis Transjakarta yang tadi kita usulkan dapat dilakukan revitalisasi. Sedangkan untuk bagian median jalan sudah mulai rapi, dipasang batu-batu kanstin. Area di pinggirnya ataupun di kanan kita ini akan menjadi jalur bis Transjakarta kembali. Median jalannya juga sudah banyak yang ditimbun dengan tanah yang baru, kemudian tanah-tanah yang lama sudah juga banyak dibawa ataupun di loading ke truk-truk dan dikeluarkan dari area konstruksi. Nah,
Untuk halte-halte Transjakartanya masih menggunakan anjungan seperti ini. Sebenarnya sudah bisa dibuka ya, karena untuk median jalannya juga sudah banyak yang selesai. Jadi penumpang cukup berada di dalam area halte menunggu rangkaian dari bis Transjakarta atau bis Transjakartanya parkir di area halte atau masuk ke area halte tersebut. Ke arah stasiun Kayu Manis, di sini masih dalam tahap penyelesaian median jalan dan memang masih ditutup. Ini ada tanah-tanah yang lebih baru, kita lihat warnanya coklat ya. Nanti untuk memadatkan tanah di bagian tengah median jalan dan menjadi lebih rapi. Untuk akses ke stasiun Kayu Manis ini yang kita lihat, yang paling aktif adalah yang di seberang, yaitu di dekat taman yang saat ini sedang dilakukan konstruksi agar dapat menjadi akses masyarakat ya, menggunakan kemungkinan itu adalah eskalator menuju ke area stasiun di sisi utara. Sedangkan di sisi selatan belum ada aksesnya. Jadi di bulan Agustus kemungkinan akses-akses belum selesai semua, tapi paling tidak sudah ada yang bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk naik ke area stasiun dan menggunakan moda transportasi ini menuju ke pusat kota Jakarta. Di bawah dari stasiun Kayu Manis, di sini sebenarnya sudah benar-benar lapang ya. Hanya saja mungkin ada proses pergerakan dari kren-kren kecil atau juga para pekerja, jadi masih ada bagian-bagian yang ditutup. Satu hal lagi, kalau misalnya sudah tersambung dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung, masyarakat yang ada di pusat kota Jakarta yang ada di area perkantoran bisa memilih moda transportasi ini atau memilih moda transportasi LRT Jabodebek menuju ke stasiun kereta cepat tersebut di sekitar Halim. Nah, selain area perkantoran, untuk bisa ke Halim juga mungkin area-area yang ada di Jakarta Utara, Kelapa Gading ya, Tanjung Priok misalnya, yang akan menuju ke Bandung menggunakan moda transportasi seperti kereta cepat Wus, dapat menggunakan LRT Jakarta sebagai sarananya dan tidak harus macet ya menuju ke area Halim tersebut. Baik, kita akan naik ke flyover Pramuka sepenuhnya untuk layang LRT Jakarta yang berada di samping. Ini sudah selesai, sudah dicor juga dan sudah ada parapet ataupun pagar pembatas. Layang ini juga sudah ada proses pemasangan rel, kemungkinan juga sudah selesai. Nanti kita akan tunggu update-nya dari Jakpro serta Waskita selaku pelaksana pembangunan LRT Jakarta fase 1B. Nah, di bagian kiri ini adalah span yang cukup panjang ataupun bentangan antara pilar dengan pilar yang menggunakan steel box girder ataupun girder baja. Seharusnya tadi ada pilar 123 di sana, namun karena girder baja ini sudah mencukupi untuk menopang beban, maka pilar 123 di tengah perempatan Matraman yang ada di situ akhirnya dihilangkan. Lanjut ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Ini stasiunnya juga diintegrasikan dengan halte Transjakarta di sekitar perempatan Matraman. Namun pilar-pilar JPO-nya belum kelihatan, tapi paling tidak akses ya menuju ke stasiun ini sedang benar-benar disiapkan. Yang pertama adalah anak tangga, persis di pertigaan di depan sana itu ada anak tangga model zigzag, nanti naik ke atas menuju ke area stasiun. Lalu ada lagi eskalator yang ke arah Masjid Matraman. Dalam tahap penyiapan dan eskalator itu disambungkan dengan JPO ini. Ya, itu para pekerjanya ada di atas. Kita akan belok ke kiri untuk melihat area yang ada di pinggir jalan, di mana nanti ada eskalator persis di samping Kali Ciliwung ya. Nah, rangka-rangka baja sudah dipasang untuk menyambungkan akses ini ke arah area bagian dalam stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Ini namanya juga mirip
mirip sebenarnya ya, walaupun tidak sama, yaitu stasiun KRL Matraman Baru dan halte Transjakarta Matraman juga ya, yang di depan gereja. Baik, di bagian pinggir tadi itu adalah akses ataupun rangka-rangka yang disiapkan untuk menjadi eskalator nantinya menuju ke stasiun LRT Jakarta Matraman. Kita lanjut lagi untuk pengembangan jalur-jalur transportasi yang ada di Jakarta. Bisa dilihat di media sosialnya Tori Transit ya, baik yang ada di YouTube ataupun media sosial lainnya. Nah, di tahun 2019 itu sudah selesai LRT Jakarta yang tahap awal sekali, Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome, kemudian dilanjutkan dengan LRT Jabodebek dari arah Duku Atas menuju ke Bekasi ya, sekitar Jatimulya, dan juga Duku Atas ke arah Cibubur. Nah, ini juga bersamaan dengan jalur MRT Jakarta ya, yang akhirnya menambah jalur-jalur baru alternatif yang saat ini malah menjadi moda transportasi utama juga bagi masyarakat ya, walaupun berbeda secara tarif. Yang sebelumnya masyarakat banyak menggunakan moda transportasi KRL menuju ke pusat kota Jakarta untuk mobilitas. Nah, pengembangannya kita akan lihat sebentar lagi karena ini adalah jalur yang sudah selesai dan sudah aktif saat ini. Yang biru tua ini adalah jalur ke arah Harjamukti ataupun Duku Atas Harjamukti sekitar Cibubur ya. Paling tidak ini sudah sangat membantu mobilitas masyarakat di sekitar Cibubur, Cilengsi, Depok dan lainnya yang akan menuju ke pusat kota Jakarta. Baik, kita akan teruskan rencananya kurang lebih seperti ini. Dari Velodrome ya menuju ke arah Manggarai, inilah yang saat ini sedang dirampungkan dan progresnya sudah 95%. Itu ada 5 stasiun, Rawamangun, Pramuka, kemudian Kayu Manis, Matraman, dan sampai di Manggarai. Dengan dana 2,1 triliun, Manggarai diteruskan ke arah Duku Atas, yaitu fase 1C. Nah, anggarannya tadi berasal dari APBD DKI dan rencananya konstruksi dimulai di tahun 2027. Untuk Pegangsaan 2 ke arah JIS ini akan melewati area di sekitar Kelapa Gading, Kelapa Nias menuju ke arah Moy ya, dari sana ke arah Sunter Timur, Sunter Barat ya, dan sampailah ke kawasan di sekitar Jakarta International Stadium sebagai akses nantinya masyarakat menuju ke stadion tersebut. Nah, di tahun 2030 ini masih rencana karena yang kita lihat kajian masih berlangsung untuk fase 2 LRT Jabodebek yang diteruskan dari Harjamukti menuju ke arah Bogor, Baranang Siang, melewati kawasan di Gunung Putri ya, nantinya ke Citerep, Sentul, dan sampailah ke Baranang Siang. Ini di Sentul Selatan. Nah, Baranang Siangnya ada di ujung akses tol dan mungkin akan diintegrasikan dengan terminal bis Baranang Siang di Kota Bogor, yang kita ketahui juga Kota Bogor sedang menyiapkan angkutan baru yaitu tram. 2033 ini baru rencana, penerapannya kapan kita belum ketahui. Yang jelas tadi Pak Gubernur inform akan dilakukan setelah Duku Atas. Jadi stasiun Rawamangun itu ada trek baru, nantinya akan diteruskan ke arah timur menuju ke Pulau Gadung, Jakarta Klender, Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, sampai di area Kalimalang dan masuk ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung, tapi tidak sampai ke arah Uki Cawang ya, di sekitar sana. Lanjutan dari JIS sendiri itu akan diteruskan ke arah RE Marta Dinata. Kalau kita lihat di sini di sekitar Kemayoran ya, Benyamin Sueb, dan sampai ke stasiun Raja Wali. Di Raja Wali sendiri itu akan bertemu dengan moda transportasi KRL yang sudah ada sebelumnya. Terusan dari LRT Jabodebek sendiri yang di Duku Atas, lain Cibubur, itu akan ada ke arah Palmerah, lalu lanjut ke arah GBK ya, dan sampai di Senayan. Di sini bertemu lagi dengan MRT Jakarta ya. Nah, untuk jalur hijau yang ke arah Bekasi ataupun Green Line ini sama ke arah Palmerah tentunya.
Lalu diteruskan menuju ke utara, ke arah Tomang, ke arah Grogol ya. Di area Grogol dan Tomang sendiri mungkin akan bertemu dengan jalur MRT Jakarta fase 3 yang saat ini kita belum lihat lagi perkembangannya. Nah, dari Grogol akan berbelok ke arah Pesing, Rawabuaya, Kamal Raya, dan sampailah ke Dadap, Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kereta bandara nantinya ada pilihan lagi ya, naik LRT Jabodebek atau naik kereta bandara yang saat ini menggunakan jalur KRL. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.